Cerita dimulai dari Boruto menunggu panggilan dari Otsutsuki yang bersemayam di mata Jougannya. Saat ini dia diperintah untuk tidak melakukan apapun, jika tidak, hal berulang seperti sebelumnya akan terjadi lagi, bahkan kemungkinan terbesar akan jauh lebih buruk. Saat ini Boruto bersama Minato yang kini dia hidupkan dengan bantuan kekuatan Jougannya, mereka berdua berjalan bersama dan menuju ke tempat semua orang. Saat ini, seluruh orang-orang Konoha berada di dalam dimensi Boruto, dan mereka harus tinggal di sini demi keselamatan. Saat itu Boruto menyuruh Minato untuk pergi terlebih dahulu, dan Minato langsung menuruti perintah dari cucunya, sebab Boruto bisa merasakan dari atas pohon Sarada sudah menunggunya di atas sana. Saat itu Boruto berkata, "Apa yang kau lakukan di atas sana? Apa kau menungguku dari tadi?" Sarada yang mendengar itu menjawab, "Yondai Hokage, aku benar-benar terkejut saat dia ada di sini. Itu pasti karena kekuatan mata anehmu itu kan?" Mendengar ucapan Sarada, Boruto langsung muncul tiba di samping Sarada yang sedang duduk di atas pohon. Menyaksikan Boruto, Sarada melanjutkan berkata, "Kau tidak perlu menggunakan Hiraishin hanya untuk bisa di sini. Apa memang dunia kita harus seperti ini untuk selamanya?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Ini pertama kalinya aku melihat kau seperti kehilangan harapan. Tapi ambillah ini. Aku menemukan sesuatu yang menarik untukmu." Setelah Boruto berkata demikian, dia mengeluarkan sebuah tabung berisi mata Rinne Sharingan berwarna ungu. Menyaksikan itu, Sarada langsung terkejut dan berkata, "Rinnegan? Mata siapa ini? Sepertinya aku mengenalnya. Apa ini milik Papa?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Kau benar, mungkin aku akan sulit menjelaskannya dari mana aku bisa menemukan ini. Tapi setelah Paman Sasuke meledak, aku mendekati tubuhnya yang sudah menjadi abu. Saat itu Jouganku ingin menghidupkan dirinya. Tapi aku hanya bisa mengambil atau membuat matanya yang bisa aku selamatkan dari kehancuran. Memang kekuatan yang aneh, benar-benar memalukan. Tapi aku sudah berusaha, hanya itu yang dapat aku lakukan." Sarada yang mendengar itu terdiam dan kemudian dia mengambil tabung yang berisi Rinnegan Sasuke. Saat itu dia berkata, "Dulu mata ini dihancurkan oleh Momoshiki, tapi akibat ayah kembali bertemu dengan Rikudo Sanin, mata ini pulih lagi. Tapi aku juga merasa kau sudah sampai di ambang batasmu. Tapi kekuatan Jougan benar-benar luar biasa." Boruto yang mendengar itu membalas, "Kau salah, itu adalah kekuatan bodoh dan tidak berguna. Cukup memalukan aku hanya bisa melakukan itu pada tubuh Paman Sasuke, dan tidak bisa mengembalikannya, dan malah hanya bisa mengembalikan matanya saja. Bukannya itu benar-benar lucu?" Sarada yang mendengar itu berkata, "Jadi apa? Apa yang ingin kau lakukan setelah memberi Rinnegan ini padaku? Apa kau ingin aku menggunakannya?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Lakukanlah apa yang kau mau. Tapi aku di sini bukan untuk menghibur rasa sedihmu. Kita adalah shinobi. Jika kau masih terlarut dalam emosimu, maka kau tidak ada gunanya sama sekali. Itulah yang disampaikan guruku padaku." Setelah berkata demikian, Boruto menatap Sarada dengan wajah dinginnya, dan kemudian dia menghilang begitu saja. Setelah hal itu, Mitsuki muncul di samping Sarada dan berkata, "Maaf menguping pembicaraan kalian berdua. Aku rasa Boruto sudah cukup berbeda dari biasanya. Dia benar-benar dingin." Sarada yang mendengar itu membalas, "Dia sudah cukup menderita menanggung semua ini seorang diri. Aku bisa merasakan rasa stres dan frustasi Boruto." Setelah Sarada berkata demikian, dia langsung menyembunyikan pemberian Boruto padanya dari hadapan Mitsuki. Saat itu Shikadai datang menghampiri mereka berdua dan berkata, "Di mana Boruto? Aku rasa dia ada di sini tadi. Apa dia sudah pergi lagi?" Sarada yang mendengar itu membalas, "Kau benar, aku tidak tahu dia pergi kemana. Aku rasa kita tidak perlu mengganggunya untuk sekarang." Shikadai yang mendengar itu menjawab, "Apa-apaan itu? Sepertinya kau sedang menyembunyikan sesuatu. Nanadaime lah yang menyuruhku ke sini saat dia merasakan Boruto dengan Sage modenya." Mitsuki yang mendengar itu langsung membalas, "Apa ada sesuatu yang penting? Jika iya, aku akan mencarinya sekarang juga." Shikadai yang mendengar itu membalas, "Tentu saja, tapi aku kira mereka ingin mendengar situasi terkini dari Boruto. Tapi ada sesuatu yang harus aku bicarakan kepada kalian. Aku menemukan jasad Eida di tempat ini, dan bukan hanya itu saja. Bahkan jasad Kashin Koji dan Amado juga ada di sini." Mendengar itu Sarada dan Mitsuki terkejut. Bahkan Sarada berkata,
Di mana? Tapi tunggu dulu, apa baru kau saja yang tahu tentang ini? Shikadai yang mendengar itu membalas, aku belum memberitahukan ini kepada siapapun. Aku takut membuat mereka menyudutkan Boruto jika aku menyebarkan tentang ini. Mitsuki yang mendengar itu membalas, aku rasa kita sudah tahu kemana Boruto pergi, kita akan melihatnya. Walau bagaimanapun, dimensi ini benar-benar luas seperti dunia kita. Sarada yang mendengar itu berkata, apa menurutmu ini tidak aneh Shikadai? Jika memang benar, mengapa Boruto tidak melakukan hal yang sama kepada mereka semua seperti mengembalikan jiwanya dengan kekuatan Jougan? Shikadai yang mendengar itu berkata, aku sudah lama tidak berbicara dengannya, apalagi akibat pengaruh Zeno yang menghantuiku cukup lama. Tapi jika kalian yakin dia ada di sana, itu lebih baik menduga-duga. Setelah Shikadai berkata demikian, dia langsung berlari bersama Sarada dan Mitsuki ke tempat tersebut. Dan beberapa saat kemudian benar saja, Boruto ada di sana sambil menatap Eida dan yang lainnya. Saat itu mereka sembunyi saat melihat Boruto seorang diri di sana. Tapi tiba-tiba Boruto berkata, keluarlah. Kalian tidak perlu takut dan ragu seperti itu padaku. Aku tahu, kalian ingin bertanya sesuatu yang ingin kalian tahu. Benar begitu kan Shikadai? Setelah Boruto berkata demikian, Sarada dan Shikadai beserta Mitsuki keluar dari persembunyian mereka dan berjalan perlahan ke dekat Boruto. Saat itu mereka melihat dengan jelas jasad Eida dan Koji dan yang lainnya ada di sana. Tapi masih belum bertanya, Boruto langsung berkata, aku tahu, kalian sedikit penasaran tentang ini. Mengapa aku membiarkan mereka? Sarada yang mendengar itu membalas, aku tidak percaya melihat kondisi Eida seburuk ini. Tapi kami kesini setelah Shikadai mencarimu atas perintah dari Nanadai Mahokage. Boruto yang mendengar itu membalas, tenang saja, Yondaima akan menceritakan semuanya kepada mereka. Tapi apa kalian yakin mau di sini lebih lama lagi? Shikadai yang mendengar itu membalas, apa maksudmu? Apa kau ingin mengusir kami? Boruto menjawab, aku ingin mengambil kekuatan Eida dan Koji. Aku mendapat perintah dari sosok yang tidak bisa aku sebutkan. Aku perlu Senrigan Eida dan kekuatan Jippo Koji. Aku terpaksa harus melakukan hal yang tidak ingin kalian lihat di sini. Aku rasa kalian tahu apa maksudku kan? Sarada yang mendengar itu bertanya, siapa yang menyuruhmu? Apa kau memiliki kenalan yang tidak kami ketahui? Kau tidak seperti biasanya Boruto? Aku harap kau tidak melakukan kesalahan. Boruto yang mendengar itu membalas, jika hanya itu yang ingin kau bicarakan, lebih baik kau pergi dari sini. Kau tidak bisa berguna dalam perang ini. Shikadai yang mendengar ucapan kasar Boruto kepada Sarada langsung marah. Dia langsung menarik leher Boruto dan berkata, hei brengsek, kau boleh saja berkata seperti itu padaku, tapi apa kau tidak salah bicara? Kau mengatakan hal kasar kepada Sarada? Boruto yang mendengar itu langsung memukul Shikadai hingga tersungkur ke tanah, dan dia langsung membalikkan wajahnya dan berkata, aku tidak tertarik disukai atau dibenci, saat ini kalian semua benar-benar menggangguku. Hei Sarada, apa kau benar-benar tidak ingin menggunakan itu? Jika kau terlalu naif seperti biasa, orang-orang yang ada di dekatmu juga akan lenyap seperti ayah dan ibumu. Kau memiliki darah Uchiha yang mengalir di tubuhmu, tapi kau selalu naif dan ragu. Pantas saja Paman Sasuke selalu merepotkanku untuk menjagamu. Mendengar itu Mitsuki marah dan langsung memukul wajah Boruto. Dia tidak percaya apa yang diucapkan Boruto kepada Sarada itu benar-benar kejam. Tapi berbeda dengan Shikadai, dia langsung berkata dalam hatinya, tunggu dulu, ini sedikit aneh. Mengapa Boruto cukup keras dalam menyinggung Sarada? Apa yang sebenarnya dia cari? Aku rasa ada alasan di balik itu. Apa dia sengaja ingin memancing sisi emosional Sarada? Atau jangan-jangan dia ingin membangkitkan kekuatan Mangekyo Sarada ke tahap yang lebih tinggi lagi, yaitu internal Mangekyo? Tidak salah lagi, Boruto bukanlah orang bodoh yang tidak melakukan hal yang sia-sia. Aku kira itu adalah alasannya. Setelah berpikir demikian, Shikadai perlahan bangkit dan berkata, cukup Mitsuki. Apa yang dikatakan Boruto memang benar. Jika kau selalu meratapi kepergian Paman Sasuke dan Bibi Sakura, kau akan menyusul mereka lebih cepat Sarada. Aku mulai paham, ternyata kau benar-benar naif. Mendengar itu Mitsuki kaget, sebab Shikadai melakukan hal yang mengejutkan, bahkan Boruto mulai paham, sepertinya rencana dirinya sudah dapat dibaca oleh Shikadai untuk menumpuk emosi dari Sarada. Saat itu Mitsuki mendekati Shikadai dan berkata, hei Shikadai,
Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu setelah kau terkapar di tanah dibuat Boruto sebelumnya. Aku kira kau sedikit mulai tidak waras. Shikada yang mendengar itu membalas. Kau juga sama Mitsuki, kau terlalu lunas sama seperti Sarada. Jika kalian terlalu naif dan terlalu terbawa suasana kesedihan dalam perang yang belum berakhir ini, maka yang diucapkan Boruto benar, aku tidak bodoh seperti kalian berdua. Setelah mendengar ucapan kasar dari Shikadai, Sarada langsung pergi dari mereka semua. Menyaksikan itu, Mitsuki langsung menyusul Sarada. Setelah mereka berdua pergi, Boruto berkata, "Kau memang cerdas seperti biasa Shikadai. Kau bisa tahu dan membaca alurku, benar-benar merepotkan." Shikadai yang mendengar itu membalas, "Kau terlalu keras memukulku sialan. Ini cukup sakit, tapi lupakanlah. Apakah itu satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatan Mangekyo Sarada?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Jadi kau tahu ya? Kau benar, itu adalah akhir untuk memantik rasa emosinya." Setelah dia mencerna apa yang kita bicarakan, gejolak emosi matanya akan langsung meningkat. Mungkin setelah ini, dia benar-benar membenci kita berdua. Shikada yang mendengar itu membalas, "Ya kau benar, aku juga tidak punya alasan untuk tidak dibenci olehnya. Tapi bagaimana Boruto? Situasi dunia luar, apa kita akan terkunci di sini dalam waktu yang lama? Dan juga dengan Eida dan yang lainnya? Apa yang kau rencanakan itu benar?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Baiklah, aku akan menceritakan sedikit untukmu, karena kau telah membantuku tadi." Saat ini situasi sedikit mulai terkendali, walaupun kata-kata itu hanya untuk sedikit menenangkanmu. Di bumi kita, sudah muncul jutaan makhluk aneh bagian dari Otsutsuki itu yang menghancurkan seluruh daratan. Mungkin kau sudah mendengarnya, tapi untuk sekarang ukuran mereka sudah membesar, mungkin seperti Kuchiyose Gamabunta milik ayah. Semakin banyak aku mengalahkan, mereka semakin membesar dan itulah yang membuat kita tidak bisa ke sana. Saat ini aku sedang menunggu panggilan dari sesuatu yang tidak bisa aku bicarakan. Saat panggilan itu datang, maka aku akan langsung pergi. Tapi ada sesuatu yang harus jelas aku bicarakan. Semakin banyak aku keluar masuk dari dimensi ini, maka Otsutsuki itu akan tahu titik koordinat dari tempat ini dan mungkin dia bisa memasukkan makhluk aneh itu di sini. Shikada yang mendengar itu membalas, "Jadi begitu? Aku paham alasan kau melakukan itu kepada Sarada. Jika terjadi sesuatu yang buruk di sini, maka dia akan membantu dengan kekuatan matanya." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Kau memang cerdas Shikadai. Aku harap kau tidak cepat mati sebelum desa ini kembali." Shikadai yang mendengar itu membalas, "Mengenai Eida dan Koji, bagaimana cara kau mendapatkan kekuatan mereka? Apa kau yakin akan mengambil sebagian dari tubuh mereka? Itu tidak biasanya seperti dirimu." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Kau benar, aku tidak mungkin melakukan itu kepada mereka berdua. Jika kau memang mau melihatnya, aku akan tunjukkan. Aku memerlukan doujutsu Eida, aku harus melihat dunia luar dari sini." Shikada yang mendengar itu berkata, "Entah mengapa aku benar-benar benci dengannya. Aku tidak percaya. Selama ini dia memanipulasi semua orang untuk membencimu. Aku sudah tidak punya rasa empati padanya." Boruto yang mendengar itu membalas, "Lupakanlah, itu adalah masa lalu, dia tidak mau menggunakan kekuatannya jika kenyataannya seperti ini." Setelah Boruto berkata demikian, dia langsung mengambil Senrigan milik Eida dan langsung tanpa berlama-lama menggabungkannya ke mata kanannya. Sedangkan tubuh Koji, Boruto mengambil sedikit sel yang ada di tubuhnya dan kemudian menyuntikannya langsung ke tubuhnya sendiri. Saat itu Boruto menutup mata kanannya dan berkata, "Cukup singkat kan? Jika ada Sarada di sini, dia akan terlalu banyak bicara. Aku rasa dia sedang ditenangkan Mitsuki, aku harap dia berhasil." Shikada yang mendengar itu membalas, "Hei Boruto, ini sedikit menggangguku, tapi izinkan aku bertanya satu hal. Kau sudah mengembalikan semua jiwa kami akibat Otsutsuki yang sebelumnya menghancurkan desa. Tapi mengapa kau tidak melakukan hal yang serupa kepada Eida dan Koji? Apa ada sesuatu?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Tidak ada alasan khusus. Kekuatan itu muncul secara tiba-tiba dan sulit aku kendalikan. Jika memang bisa, aku ingin melakukan hal yang lebih daripada hanya mengembalikan nyawa kalian. Tapi sudah cukup. Kau bisa menyusul ke sana dan meminta maaf pada Sarada. Aku tidak mau dia membencimu." Shikada yang mendengar itu membalas, "Apa-apaan itu? Seharusnya kau yang meminta maaf padanya. Aku hanya meneruskan ucapanmu." Mendengar itu, Boruto melakukan hal yang menjengkelkan.
dia memindahkan Shikadai langsung ke depan Sarada dengan Hiraishin no Jutsu secara tiba-tiba. Saat itu Shikadai langsung canggung dan membeku saat di hadapan Sarada dan Mitsuki. Dia bingung harus berkata apa setelah Boruto melakukan hal yang merepotkan. Saat itu Shikadai berkata dalam hatinya, "Dasar Boruto sialan, dia menggunakan Hiraishin untuk sesuatu yang tidak perlu. Aku bingung harus mulai dari mana." Melihat Shikadai gugup, Sarada berkata, "Di mana dia? Apa dia pergi lagi?" "Tapi kau benar Shikadai, apa yang diucapkan Boruto tidak salah." Shikadai yang mendengar itu membalas, "Lupakanlah, itu sudah terjadi. Ayo kita kembali ke tempat yang lain. Tapi maafkan aku kira aku tidak layak mengatakan hal itu padamu Sarada. Aku akan menghajar Boruto jika bertemu dengannya lagi nanti." Mitsuki yang mendengar itu hanya terdiam. Dia kemudian menyuruh Shikadai untuk pergi dari mereka berdua. Mendengar perintah tersebut, Shikadai langsung pergi tanpa membantah apapun. Dia benar-benar kesal dengan perilaku Boruto. Saat itu Mitsuki berkata, "Apa kau sudah lebih baik? Aku akan menghajar Boruto jika dia mengucapkan itu lagi padamu." Sarada yang mendengar itu membalas, "Bisakah kau pergi juga dari sini Mitsuki? Saat ini aku tidak mau diganggu oleh siapapun, aku mohon." Mendengar itu Mitsuki diam-diam mengeluarkan ular kecil dari jubahnya, dan kemudian dia menjawab, "Baiklah, aku akan pergi, berhati-hatilah." Setelah Mitsuki berkata demikian, dia menyusul Shikadai yang sudah pergi terlebih dahulu. Saat itu Sarada seorang diri duduk di bawah pohon yang besar. Dia memandang rine Sharingan milik Sasuke yang diberikan Boruto sebelumnya pada dirinya. Saat itu dia berpikir keras dan cukup meresapi apa yang dikatakan Boruto pada dirinya. Tapi ada sesuatu yang menarik. Ternyata Boruto melihat Sarada dari kejauhan. Dia cukup merasa bersalah melakukan itu pada teman terdekatnya. Bahkan Boruto juga menyaksikan keributan kecil antara Shikadai dan Mitsuki saat mereka di perjalanan. Saat itu Shikadai akhirnya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Mitsuki tentang rencana Boruto. Dia juga mengatakan alasan dibalik mengapa Boruto berkata kasar. Mitsuki yang mendengar itu berkata, "Jika itu benar, tapi kalian benar-benar berlebihan. Entahlah, aku harap Sarada tidak akan pernah mengetahui hal ini dari tindakan kalian." Shikadai yang mendengar itu membalas, "Boruto sialan itu, dia menggunakan Hiraishin secara tiba-tiba dan memindahkanku tepat di depan Sarada. Aku benar-benar seperti orang bodoh saat di depannya." Di sisi lain, Boruto mulai menggunakan Senrigan milik Eida yang dia pakai untuk melihat semua kejadian di dunia ini. Dia menyaksikan kelima desa besar sudah hancur layaknya jurang yang berlubang besar. Tidak ada tempat untuk berpijak dimanapun. Bahkan Boruto menyaksikan bagaimana makhluk-makhluk aneh itu menghancurkan daratan. Semua penuh dengan api yang membakar apapun yang ada di sana. Saat itu Boruto mencoba menggunakan kekuatan Jippo milik Kashinkoji. Tapi saat hendak melakukannya, ada sesuatu yang menarik terjadi. Sarada tiba-tiba muncul di belakang Boruto tanpa dia sadari sedikit pun. Saat itu Sarada berkata, "Apa kau pikir kau dapat bersembunyi dariku? Walaupun kau menghapus tanda cakramu, aku bisa menyadarinya. Sepertinya kau memiliki mata yang indah. Aku kira aku pernah melihat mata itu sebelumnya." Boruto yang mendengar itu membalas, "Apa kekuatan internal Mangekyomu sudah bangkit? Sepertinya ini kekuatan baru. Aku benar-benar tidak merasakan kehadiranmu sama sekali di belakangku. Jika kau adalah musuh, maka aku akan langsung kalah di sini." Sarada yang mendengar itu membalas, "Mengapa kau tidak berani membalikan wajahmu? Apa kau tidak ingin melihat mataku yang sudah kau tunggu-tunggu? Apa kau tahu, aku akan menghajarmu sebentar lagi. Seharusnya kau bisa melihat masa depanmu dengan Jippo." Boruto yang mendengar itu tersenyum dan menjawab, "Kau menang. Aku tidak bisa menghindar lagi dari hukumanmu Sarada. Kau bebas memukulku." Mendengar itu, Sarada tiba-tiba memeluk Boruto dan berkata, "Bagaimana mungkin aku bisa memukulmu bodoh? Aku sudah lama ingin di dekatmu seperti ini. Aku hanya sedih bukan karena ayah dan ibuku sudah mati, tapi aku benar-benar mengkhawatirkanmu dari siapapun." Mendengar ucapan itu, Boruto langsung terdiam dan membeku. Dia kaget mendengar ucapan Sarada. Ini adalah pertama kalinya Boruto mendengar ucapan tulus dari hati Sarada yang sebenarnya. Saat itu Sarada benar-benar menangis di pundak Boruto.
Dia benar-benar sangat khawatir dan sedih melihat nasib Boruto yang sulit seperti ini.